Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Nur Iza, NPM 239. Ini adalah salah satu analisis pemasaran, yaitu strategi pasar mereka, yaitu dari produk Sonex dan Gensler. Sonex dari Java dan Gensler dari Cimory. Oke, langsung ke latar belakang. Latar belakang dari kedua produk ini adalah Sonex ini produk olahan daging dari Java ya. Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu perusahaan agri-food. Nah, dia ini memiliki ciri-ciri utama yaitu harganya ekonomis, diproduksi oleh perusahaan besar, dan distribusinya itu luas, fokus pada produk olahan unggas dengan value tinggi. Sedangkan dari Gensler sendiri adalah brand sosis dan produk olahan daging milik Cimory Group yang dikenal sebagai perusahaan modern dairy dan consumer food dengan citra premium. Gensler ini dikenal karena dia itu fokus ke sosis premium dan produknya emang siap dimakan dan brandnya itu emang kuat di segmen urban dan inovasinya itu populer banget. Jadi mereka juga meng, menginovasikan produk siap sosisnya makan pertama kalau nggak salah. Untuk komparasi brandnya ada Sonas itu dia itu produk olahan daging harganya itu terjangkau dan targetnya itu mass market yaitu market yang besar. Jadi dia lebih ke harga yang murah dan dia itu bisa dijangkau dimanapun itu di toko kelontong atau dimanapun itu ada. Nah untuk sosis sosis Ganzel sendiri itu mungkin ada di beberapa toko kelontong itu tidak ada karena dia emang sosis premium dan ya dia ready to eat dan dia itu memiliki branding yang kuat. Jadi dia itu brandingnya kuat kebalikannya Sones yaitu brandingnya cukup lemah tetapi dia targetnya itu di mass market banget gitu jadi benar-benar terbalik gitu cara mereka berdua mengasosiasikan produknya. Untuk dasar kedua atau kedua produk tersebut adalah ini disclaimer dulu untuk Ibu Ratih. Jadi segmen olahan konsumen 8,7 triliun dari Java Annual Report ini tidak sepenuhnya dari sosis Sones, melainkan dari seluruh produk yang ada di produk yang frozen food di bagian unggas dan yang lain-lain itu 8,7 triliun. Jadi data ini tuh tidak terlalu valid, tetapi ini tuh bisa jadi gambaran seberapa suksesnya mereka di bagian unggas tersebut. Tapi nanti apa namanya segmen segmen sosialisasinya sendiri itu hasil hasil dasar datanya tuh jauh di bawah kan. Jadi kesimpulan akhirnya nanti Gensler lah yang memenangkan pertarungan ini. Jadi untuk Cimory Annual Report-nya di Consumer Food Gensler, Gensler itu berhasil meraup 5,16 T tahun 2024. Dan dia tuh memiliki strateginya itu premium dan inovasi-inovasi yang bagus dari halaman 83 sampai 87 di Cimory Annual Report 2024. Oke, untuk analisis model pricing, cost based pricingnya dari Sonice yaitu dominan. Jadi Java itu efisiensinya itu besar. Ganzel itu tidak dominan, dia itu lebih premium driven. Jadi dia itu lebih ke mahal harganya juga. Untuk value based pricingnya itu value-nya itu rendah, Sones. Ganzel premium, tentu saja. Dan competitor based pricingnya itu harga itu lebih murah. Jadi dia itu Sones itu lebih murah untuk menahan pasar tersebut. Nah, ini rada unik ini. Jadi untuk cancelernya malah cancelernya itu tidak mengikuti harga Sonesnya dan jadi dia tetap premium dan strategi itu works sangat bekerja. Jadi canceler itu benar-benar nge-outshine Sones dalam hal ini. Untuk psychological pricingnya itu banyak SKU harga kecil. Untuk yang sendiri itu pack kecilnya premium dan affordable juga. Dia tidak di harga yang tinggi banget. Dia masih di harga 10.000, 9.000 dan 11.000. Untuk bundle pricingnya itu Sones itu sering banget bundle pricing di minimarket dan Kasih sendiri itu jarang, jarang banget bundle pricing. Untuk penetration versus skimmingnya itu Sones itu memiliki penetration pricing. Jadi dia nembus harganya. Nah, Kasih itu dia tuh skimming dulu, lalu penetrasi pack-pack kecil. Jadi memang benar-benar berbeda banget mereka berdua cara menyaingi kompetitornya masing-masing. Untuk price positioning mapnya itu Sones itu harga lebih rendah dan persepsi kualitas value-nya itu everyday choice. Untuk Kenzo sendiri harganya lebih tinggi, persepsi kualitasnya itu premium lifestyle choice. Nah, ini ada tumpang tindih di rentang 10.000 sampai 15.000.
Nah, ini di mana kedua brand itu benar-benar bersaing langsung. Nah, ini sering terjadi di rak minimarket, terutama jika ada promo. Nah, ini tuh apa? Jadi, kedua produk ini, kedua produk yaitu ada Kansler dan Sonas ini sebenarnya mereka berdua itu ada salah satu persaingan yang cukup ketat di minimarket. Nah, pasti sering ditemukan di Indomaret sama Alfamart itu kalau ada Kansler pasti bawahnya ada Sonas dan satu sosis lagi. Saya lupa apa itu, tapi kan mereka benar-benar bersaing. Dan salah satunya itu di minimarketnya. Untuk price sensitivity dan analisis strategi promosi. Untuk price sensitivity evaluation-nya dulu, target pasar rasistitas harganya itu mahasiswa itu sangat sensitif dan itu benar-benar cocok untuk Sones. Jadi untuk teman-teman mahasiswa sendiri itu pasti lebih sering beli Sones karena Sones itu kan ada yang bundling, jadi dia pack spek berapa itu nanti dia bisa digoreng dan itu cenderung lebih hemat. Nah, untuk ibu rumah tangga sendiri juga pasti lebih cocok ke Sones. Tetapi untuk urban millennials itu tidak sensitif dan dia itu lebih memilih kualitas cocok ke Gensler dan kelas menengah ke bawah itu sangat sensitif jadi Sonas lebih unggul dalam hal tersebut. Untuk Gensler dia itu lebih cocok ke ya mungkin rendah menengah mungkin menengah ke atas atau papan tengah. Untuk Sonas sendiri aktivitas aktivitas analisis strategi promosinya itu benar-benar rendah. Soalnya itu benar-benar rendah dalam strategi promosi dan hampir tanpa paid influencer. Mungkin saya udah cari ya di IG. Eh, saya belum menemukan Sonice yang dia pakai paid influencer atau mungkin riset saya yang kurang kurang jauh. Mungkin bisa benarkan juga. Untuk soalnya sini dia itu lebih fokus ke trade marketing. Jadi dia benar-benar jatuh. Jadi itu benar-benar turun ke masyarakat, benar-benar turun ke pasar untuk langsung bersaing. Dan beda banget sama Cimory. Yaitu Cimory itu sangat aktif di digital. Kontennya juga banyak yang viral di TikTok dan banyak influencer dan brand storytellingnya. Which is kebalikannya dari Sones. Itulah yang menjadikan analisis ini menarik karena dua produk itu saling melawan satu sama lain. Nah, ini untuk marketing matrixnya kurang lebih seperti ini. Jadi matrixnya itu ada Sones, Gensler. Nah, engagementnya itu Sones itu cenderung rendah. Semuanya rendah dan semuanya itu lemah. Dan untuk Gensler semuanya itu tinggi. Views-nya tinggi, likes-nya tinggi, engagementnya juga tinggi, dan hashtag-nya pun ada. Dan Sones ini saya juga nggak ketemu hashtagnya itu apa. Mungkin Sones, sosis, atau apa gitu. Tetapi dia itu tidak terlalu populer. Nah, di hashtagnya Kensler itu ada Kensler Singles dan FYP strength-nya itu lebih kuat Kensler. Saya bahkan saat scroll TikTok atau IG itu bisa menemukan videonya Kensler dan So Nice tidak pernah sebelum saya search. Oke, untuk hasil komparasinya itu Kensler itu lebih unggul dalam kategori sosis berkat cita premium, inovasi produk, dan strategi digital marketing yang kuat. Nah, Sones ini berada di posisi tertinggal karena terlalu fokus pada segmen harga terjangkau dan kurang menonjol dalam promosi digital. Tapi Sones itu memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan melalui diferensiasi berbasis kesehatan, which is yang akan saya bahas dalam kampanye setelah ini. Oke, untuk strategi kampanyenya Sones adalah Sones So Healthy. Nah, jadi di sini saya punya strategi kampanye. Yaitu kita harus analisis masalah dan peluangnya dulu. Nah, Cancer ini kan dia udah di segmen premium ya. Jadi mereka itu klaim kalau oh ini produknya premium dan lain-lain ini belum apa premium dan benar-benar kayak premium base gitulah. Nah, Cancer itu udah menguasai premium itu, tetapi masih belum menguasai yaitu klaim kategori sehat. Nah, itu yang akan kami tembak dalam kampanye kali ini. Nah, konsumen ini nanti akan makin health conscious ketika kita mengadakan kampanye ini nanti Sones akan lebih unggul, ayam lebih banyak dan harga lebih terjangkau. Positioning baru. Jadi kita mungkin akan mengadakan jargon ya seperti Sones lebih sehat, lebih banyak ayamnya, yaitu salah satunya itu dan kita akan fokus ke health focus dan affordable. Kita akan mengepush media sosialnya agar lebih health focus jadi lebih sehat dan lebih bisa jangkau lah harganya. Dan mereka ini juga relevan untuk keluarga dan mahasiswa dan lebih rendah lemak. Jadi empat hal ini juga akan kita push dalam kampanye. Untuk empat pilar keunggulan dibanding kompetitor, yaitu Candler sendiri itu ada kandungan ayam yang lebih tinggi, lemaknya itu lebih rendah daripada sosis sapi, itu pasti, dan bahan tambahan lebih minim dan aman dan cocok untuk keluarga dan anak-anak. Jadi kita akan menggunakan empat keunggulan ini untuk menyaingi kompetitor agar Sones itu bisa lebih bagus dalam menyaingi kompetitornya dan diharapkan bisa
bisa lebih di atas Gunsler. Nah, narasi kampanye itu seperti banyak sosis mengandalkan penguat rasa, tetapi Sones lebih banyak ayam asli dan lebih sedikit tambahan. Jadi ini di sini salah satu kampanye ini secara tidak langsung menyindir kompetitor yang lain, tetapi juga menguatkan produk kita agar lebih sehat, lebih bagus daripada produk lain itu. Tonnya itu sehat, bersih, dan ramah keluarga. Untuk tagline dan slogannya adalah lebih banyak ayamnya dan lebih tenang makannya. Campaign name-nya itu adalah So Nice, So Healthy. Untuk KPI kampanyenya itu saya akan menarget reach 1,5 juta, engagement-nya 8%, dan conversion-nya adalah +15 di pembelian di minimarket, dan awareness-nya adalah asosiasi baru dari sosis sehat. Oke, kesimpulannya adalah strategi kampanye Sonas So Health ini menempatkan Sonas pada ruang kompetitif yang belum dimaksimalkan oleh para pemain besar seperti Candler, yaitu segment health positioning yang benar-benar mengedepankan kandungan ayam asli, lebih rendah lemak, dan bahan tambahan yang lebih minim. Nah, Sones ini dapat bertransformasi dari sekadar sosis ekonomis menjadi pilihan sadar dan terpercaya untuk konsumsi harian. Jadi orang-orang itu bisa lebih sadar kalau Sones itu tidak hanya sosis yang di murah, tetapi dia itu sosis ekonomis yang murah juga. Nah, jadi menjadikannya itu salah satu sosis sehat untuk semua yang relevan untuk kebutuhan pasaran modern yang dibutuhkan untuk saat ini. Oke, sekian. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.